Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan tamu spesial. Allah menghadiahkan Ramadan, yang dimana Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan yang Allah memberikan ampunan untuk hamba-hambanya. Selama kita 11 bulan, banyak dosa yang numpuk yang kita lakukan. Maka karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menghadiahkan spesial untuk kita bulan Ramadan sebagai Sahrul Maghfirah. Dan Ramadan ini adalah laksana madrasah, penggemblengan. Apa yang digembleng, yang bisa kita ambil hikmah pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Yang digembleng dalam Ramadan ini adalah Sahrut Tarbiyah Imaniyah. Yang digembleng adalah keimanan kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka tentu di sini adalah penggemblengan iman kita. Tentu kalau orang itu mengaku aku beriman kepada Allah, maka tentunya di bulan Ramadan ini dia berpuasa. Kalau orang ini mengaku beriman kepada Allah, maka terhadap perintah ini langsung disambut dengan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati. Artinya apa? Ramadan ini jangan disia-siakan. Ramadan ini adalah bulan puasa. Ramadan ini adalah bulan peleburan dosa. Ini adalah kado spesial untuk umat muslim. Agar apa? Agar Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada kaum muslimin melebur dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka yang ditarbiyah kembali adalah iman kita. Maka bagaimana kita menyambut kedatangan Ramadan ini dengan iman dan wahtisaban? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambutan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini setidaknya ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang beruntung. Karena dia tahu ini adalah perintah, yang namanya perintah harus dikerjakan. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Langsung sami'na wa ata'na. Berpuasa, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kecuali kalau ada udzur syar'i. Maka kalau dia melaksanakan dengan dasar imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Kemungkinan yang kedua, golongan yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah menyebutkan rubba shaim. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyam. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal ats, kecuali hanya lapar dan haus saja. Artinya apa? Dia melaksanakan puasa Ramadan. Maka kita bahan evaluasi ini untuk kita semua. Bagaimana puasa Ramadan kita? Ramadan bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi jangan sampai sebagaimana Rasulullah tadi sebutkan, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia tidak bisa menjaga matanya. Dia tidak bisa menjaga pendengarannya. Dia tidak bisa menjaga tangannya. Apalagi zaman sekarang, teknologi yang luar biasa. Maka hati-hati bagaimana kita mengetik, apa yang kita tulis, apa yang kita share. Jangan sampai kemudian mata kita juga disibukkan dengan hal-hal di gadget kita. Hal-hal yang di situ berbau negatif. Atau hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Begitu pula lisan yang
Mintai pertanggungjawaban nanti, bukan hanya omongan kita, tapi juga tangan kita. Di surat Yasin Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana Allah menutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka yang menjadi saksi. Maka tentu kita kepingin kualitas puasa kita adalah kualitas yang terbaik. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Jadikan ibadah ini adalah ibadah yang terakhir. Jadikan Ramadan ini ibadah yang optimal. Jangan sampai kita puasa tidak dapat apa-apa. Selain apa? Selain lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang golongan ketiga, na'udzubillah min dzalik. Golongan ketiga ini Rasulullah ketika naik mimbar, di mimbarnya Rasulullah itu ada 3 terap. Rasulullah mengucapkan amin, kemudian mengucapkan amin lagi. Terap yang ketiga mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Ada apa dengan engkau ya Rasul mengucapkan amin, amin, amin? Maka Rasulullah mengatakan, tadi malaikat berdoa, kemudian aku mengamininya. Salah satunya apa? Ketika orang ini bu'dan, dalam redaksi yang lain, roghima anfu abdin, celaka, binasa. Siapa yang celaka, yang binasa? Liman adrokar Ramadan. Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita syukuri, kita bangga, kita berbunga, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Tapi kenapa orang ini celaka? Kenapa orang ini binasa? Liman adrakar Ramadan, ketemu bulan Ramadan, tetapi walam yughfar lahu, tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa tidak diampuni dosanya? Lah ini. Kenapa tidak diampuni? Karena perintahnya tidak disambut, karena perintahnya tidak dikerjakan, karena perintahnya tidak dilaksanakan. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka orang beriman yang pertama tadi, laksanakan sami'na wa ata'na. Maka kita sebagai bahan evaluasi, muhasabah diri, bagaimana saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Banyak nanti puasa ini hanya mungkin di awal saja. Setelah itu sudah lepas. Padahal puasa ini adalah 1 bulan lamanya. Maka celaka binasa. Siapa? Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, ternyata dia tidak diampuni dosanya. Karena apa? Tidak melaksanakan perintahnya. Maka kembali, Ramadan itu adalah penggodokan. Ramadan ini adalah penempaan. Kalau orang Jawa yang seneng mungkin wayang, kita ini lagi ditempa, digodok di mana? Di kawah condro di muka. Apa yang ditempah yang pertama ini adalah iman kita. Gampang kalau orang ini mengatakan aku beriman. Maka bukan hanya dalam lisannya dia mengucapkan beriman. Bukan hanya dalam KTP-nya dia mengatakan Islam, tapi ada pembuktian. Apa buktinya? Kalau ada perintah sami'na wa ata'na. Orang ngaku Islam, orang ngaku mukmin, maka 1, sholat dikerjakan. Ini Ramadan berarti dia mengerjakan. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Siapa golongan yang kedua tadi? Orang yang merugi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan dahaga saja dan lapar saja. Dan yang ketiga, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang di bulan Ramadan tidak melakukan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi ini sebagai bahan evaluasi untuk saya dan juga kaum muslimin semuanya, bagaimana mengoptimalkan Ramadan ini. Ramadan ini cuma 1 bulan, jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dan juga semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan ketetapan iman sampai kita purna melaksanakan ibadah Ramadan ini, sehingga kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berdoa semoga Allah memberikan ampunan, Allah memberikan ketentraman, Allah memberikan kedamaian, khususnya juga di Kota Madiun dan sekitarnya, dan juga semoga kita sampai akhir nanti Ramadan mendapatkan tentunya Lailatul Qadar. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu dan bisa kita amalkan,
dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang mulia, beruntung dunia dan akhirat kita. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.